guys, kembali bersama aku ya, Hansen Tanaka. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep resolusi pada pengintaran jauh atau remote sensing. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, karena untuk mendapatkan notifikasi pada video-video selanjutnya. Konsep resolusi remote sensing. Resolusi adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi yang secara spasial berdekatan atau secara spektrale mempunyai kemiripan. Menurut Swain dan Davis pada tahun 1978 dalam projo 2012. Resolusi dalam remote sensing terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Resolusi spasial, kedua resolusi temporal, ketiga resolusi spektral, keempat resolusi radiometri. Resolusi spasial. Resolusi spasial adalah ukuran terkecil objek yang masih dapat dideteksi oleh suatu sistem pencitraan. Objek terkecil ini disajikan dalam sebuah piksel. Berikut ini adalah contoh dari resolusi spasial. Satuan luasan terkecil dalam citra disebut dengan piksel. Semakin tinggi resolusi spasial berarti luasan yang dapat dideteksi semakin sempit atau detil, yang mengakibatkan objek yang memiliki ukuran sangat kecil dari ukuran pikselnya akan menyulitkan pendeteksian objek. Terdapat beberapa objek berdimensi 1 atau panjang yang terdapat dalam citra pencitraan jauh. Walaupun lebar tidak memenuhi resolusi spasial, objek tersebut masih dapat tergambarkan dan teridentifikasi. Contohnya adalah jalan dan sungai. Kesimpulannya adalah resolusi spasial menunjukkan tingkat kehalusan dari sebuah gambar. Jika ukuran piksel besar, maka semakin rendah resolusi spasial. Begitu juga kebalikannya, semakin kecil ukuran piksel semakin tinggi resolusi spasialnya. Yang kedua, resolusi spektral. Resolusi spektral adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan panjang gelombang elektromagnetik dalam perekaman objek pada sensor. Semakin tinggi resolusi spektralnya, maka semakin lengkap ketersediaan panjang gelombangnya dalam sekali merekam. Semakin banyak dan sempit saluran, maka semakin tinggi kemampuannya dalam mengenali objek berdasarkan respons sekitarnya. Contoh dari resolusi spektral. Ketiga, resolusi temporal. Resolusi temporal adalah kemampuan suatu sistem untuk merekam ulang daerah yang sama dalam satuan waktu yang dapat berupa jam atau hari. Semakin tinggi resolusi temporal, maka akan semakin panjang menunjang kepentingan monitoring. Besarnya resolusi temporal tergantung dari sistem orbit dan daerah jangkauan perekaman. Inilah contoh resolusi temporal. Contoh satelit yang mempunyai resolusi temporal yaitu Landsat generasi 1 ialah 18 hari, Landsat generasi 2 16 hari, dan IKONOS adalah 3 hari. Itu adalah gambar Landsat generasi 1, IKONOS, dan perkembangan Landsat generasinya dari tahun ke tahun. Yang keempat, resolusi radiometri. Resolusi radiometri adalah kemampuan sensor dalam mencatat respons spektral objek yang merubahnya menjadi nilai digital atau sistem bit coding agar dapat disimpan dan dikirimkan ke satelit penerima di bumi hingga dapat ditampilkan dalam layar digital. Ini contoh dari resolusi radiometri. Berikut ini adalah karakteristik citra satelit dari Landsat TM7, Spot, IKONOS, QuickBird, NOAA. Resolusi spasialnya yaitu non-thermal 30 meter, thermal 120 meter. Sedangkan resolusi spektralnya itu 9 saluran. Temporalnya itu 16 hari, cakupannya 185 x 185 km. Sedangkan untuk satelit Spot yaitu resolusi spasialnya multispektral 10 meter, pangkromatinya 2,5 meter. Resolusi spektralnya itu 4 saluran dan temporalnya 25 hari, sedangkan cakupannya 60 x 60 km. IKONOS spasialnya multispektral 4 meter, pangkromatinya 1 meter.
spektralnya 4 saluran, temporalnya kurang lebih 3 hari, cakupannya 11,3 kali 11,3 km. Yang Kuiper multispektralnya 2,4 meter, pankromatinya 0,6 meter, spektralnya 5 saluran, temporalnya 1 sampai 3,5 hari, cakupannya 16,5 kali 6,5 km. Yang NOAA yaitu spasialnya multispektral 1,1 km, spektralnya 4 saluran, temporalnya 24 jam, dan cakupannya 40 kali 40 km. Okay guys, thank you for watching, dan don't forget to subscribe and like my video. Thank you.